Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sejarah menarik, yaitu penyerbuan tentara Mongol ke daerah Jawa dan bagaimana kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Mari kita simak. Mongol merupakan imperium terbesar kedua setelah Britania Raya. Luas wilayah di masa jaya Mongol diperkirakan mencapai 33 juta kilometer. Jumlah penduduk mencapai 100 juta jiwa, dan menjadi kekaisaran paling kuat selama abad pertengahan. Tapi apakah kalian tahu ternyata di masa pemerintahan Kubilai Khan, Mongol pernah menyerang daerah Nusantara, khususnya kerajaan Kediri dan Singosari. Hal tersebut terjadi ketika utusan Mongol, yang datang dari China, meminta kerajaan Singasari untuk tunduk dan membayar upeti. Tapi Raja Singosari, Kertanagara, menolak ultimatum mereka dan melukai utusan Mongol, dengan cara merusak bagian wajahnya. Jawaban tersebut disambut oleh Kubilai Khan, dengan bersumpah akan menghancurkan kerajaan Singosari. Mengetahui kerajaannya akan terancam, Raja Kertanagara kemudian menyebarkan pasukannya ke daerah utara seperti Champa dan Sumatera. Namun sebelum Perang Besar Singosari dan Mongol terjadi, tahun 1292 terdapat sebuah pemberontakan internal, yang dilakukan Adipati Jaya Katuang yang berasal dari Kediri. Ia menyerang Singosari karena dendam leluhur, dan mengetahui sebagian militer Singosari sedang berada di luar Pulau Jawa. Dengan pasukan yang besar, Adipati Jaya Katuang berhasil membunuh Kartanagara dan mendirikan kerajaan Kediri. Menantu Kartanagara, Raden Wijaya, kemudian meminta bantuan Arya Wiraraja, seorang adipati Sumenep di Madura. Arya Wiraraja memberi saran untuk menyerah dan berpura-pura tunduk. Akhirnya Jaya Katuang percaya dan memberikan wilayah kekuasaan di daerah utara, yaitu Alas Terik, untuk didirikan sebagai pedukuhan. Beberapa sejarawan meyakini penempatan Raden Wijaya di daerah utara dilakukan untuk mengorbankan beliau, karena Jaya Katuang mengetahui kalau Mongol mungkin akan menyerang dari arah utara. Tahun 1293 Masehi, pasukan Mongol akhirnya bergerak untuk membalas dan menaklukkan kerajaan Singosari. Pasukan Mongol berlayar dari Quanzhou, China, menyusuri Champa hingga Sumatera, namun tidak berlabuh karena daerah tersebut dilindungi pasukan Jawa. Untuk menghindari pertempuran yang tidak penting, mereka kemudian menuju Karimun Jawa dan berakhir di Tuban, Jawa Timur. Tapi sebelum menyerang Jawa, pasukan Mongol bertemu Raden Wijaya. Raden Wijaya mengaku menyerah serta tunduk kepada pasukan Mongol. Raden Wijaya menceritakan kalau kerajaan Singosari sudah runtuh, Kartanagara pun sudah mati. Dan sekarang daerah tersebut sudah dikuasai pemberontak, dan berdiri kerajaan baru yaitu Kediri. Raden Wijaya menawarkan bantuan menjadi pemandu jalan, agar pasukan Mongol bisa mendapat rute efektif untuk melawan Kediri. Tawaran tersebut diterima pihak Mongol. Kemudian terjadilah perang besar antara pasukan Mongol dan Kediri, sampai akhirnya Mongol berhasil memenangkan pertempuran dan Jaya Katuang hancur. Setelah menang, pasukan Mongol disuguhi mabuk-mabukan dan hidangan. Pasukan Mongol yang sedang teler, diserang pasukan Raden Wijaya secara sporadis, dan terus-menerus sehingga pasukan Mongol berpencar ke sana kemari. Mongol juga tidak mengetahui kalau serangan sporadis itu dibawa pasukan Raden Wijaya, sehingga mereka sangat kebingungan dan mengira itu datang dari pasukan lain. Ditambah Raden Wijaya menyebar isu, jika angin pelayaran, yang akan membawa mereka kembali ke China akan segera berakhir. Pasukan Mongol yang panik akhirnya mundur dan pergi dari Jawa, sebagian lagi meninggal. Setelah kejadian itu Raden Wijaya maju sebagai pemilik kekuasaan dan kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di wilayah Alas Terik. Begitulah kisah pertempuran antara pasukan Mongol dan pasukan Kediri dan Singosari. Semoga video ini dapat bermanfaat. Silahkan like, komen, dan subscribe.